dosaku, semua karena anugerah-Mu. Pulihkanku dan selamatkan hidupku. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku, karena anugerah-Mu hidupku berarti. Telah ku temukan kasih terbesar di dalam-Mu. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, semua karena
I see you face to face, I feel your love and mercy. When I'm in your presence, let me, oh Lord, to say. When I see you face to face, I feel your love and mercy. When I'm in your presence, let me, oh Lord, to say, Jesus, Jesus, you are forever in my life. Jesus, 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 you are forever in my life. Jesus. When I see you face to face, I feel your love and mercy. When I'm in your presence, let me, oh Lord, to say. Let me, oh Lord, to say. Let me, oh Lord, to say. Jesus, Jesus, you are forever in my life. Jesus, 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 you are forever in my life. Jesus. Be lifted up, be glorified. You are the one Almighty God. Be lifted up, be glorified. Be lifted up, be glorified. You are the one Almighty God. Be lifted up, be glorified. Jesus, Jesus, you are forever in my life. Jesus, 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 you are forever in my life. Jesus, 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 you are forever in my life.
Shalom umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pada saat ini, biarlah saat ini kita dapat merasakan hadirat Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Mari sebelum kita ingin memasuki hadirat Tuhan, biarlah saat ini kita ingin bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih-Mu yang sangat luar biasa dalam pengiringan hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah Tuhan, Kau jamah setiap hidup kami Tuhan. Biarlah lebih dalam lagi Tuhan, kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap hidup kami, urapi kami. Biarlah segala pujian penyembahan yang terbaik yang kami miliki, itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memuji nama Engkau, kami siap menyembah nama Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita, haleluya. Yes, Tuhan memberikan kuasa yang dahsyat buat kita semua. Mari bersama katakan, diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kau memberikan kuasa yang dahsyat bagi kami semua Yesus. Haleluya. Mari katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau, oh terpujilah Engkau. Mari katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Yesus terpuji di atas segala raja. Kami mau bersorak bagi Kau Yesus. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun
Namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Haleluya. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Haleluya Yesus, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Oh Jesus, mari katakan, meskipun aku mengerti apa yang ku alami, apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Oh, Kau sediakan bagi setiap hidup kami Yesus. Kini saatnya kami bersyukur dan berterima kasih memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya Jesus, terima kasih Tuhan. Amin Jesus. Mari semua katakan haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan Yesus. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan Yesus. Itu yang
Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Kaulah jawaban hidup kami Yesus Tuhan. Oh Yesus. Yeah. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God, to thee. How great Jesus, how great thou art. How great Jesus, how great thou art. Dancing my soul. Savior God, to thee. How great Jesus, how great thou art. How great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God.
Shalom warga kerajaan, saya sampaikan minggu yang lalu bagaimana kita tidak bisa berperang tanpa punya strategi. Maka di dalam Yosua pasal 2, bagaimana Yosua sebagai pemimpin, sebagai jenderal mengirim 2 orang mata-mata, 2 orang spy untuk menyelundup masuk ke Jericho. Tembok dari Jericho itu luar biasa karena lapis 2 dan miring dan tingginya menurut para arkeolog 25 meter. Artinya nggak bisa tertembusi kan? Tetapi sampai dengan hari ini tidak ada secret agent, bukan James Bond yang cuma fiksi itu, ataupun CIA, KGB yang bisa menandingi Mossad. Demikian juga the power untuk good planning ini penting. Kenalilah keadaanmu. Kenali dirimu, kenalilah Tuhanmu, dan kenalilah musuhmu. Sun Tzu, seorang ahli strategi Cina berkata, kalau kamu tidak mengenali gunung-gunung, rawa-rawa, lembah-lembah, daripada tempat kamu berperang, kamu siap untuk kalah. Demikian juga apa yang kita hadapi sekarang belum apa-apa. Ini baru musim gugur. Di depan kita masih ada musim dingin yang lebih berat. Karena itu hanya umat Tuhan yang akan keluar berkemenangan. Di dalam Yosua pasal kedua itu ada seorang tokoh yang sangat menarik. Alkitab mengatakan dalam Ibrani 11:31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang yang durhaka. Ya. Karena apa? Ada alasannya. Karena ia menyambut pengintai-pengintai itu, para spies yang 2 orang itu dengan baik. Baik ini di sini Irene, dengan shalom. Karena itu saya mau katakan the power of the right association. Kelihatannya dia yaitu dianggap pengkhianat mungkin oleh bangsanya. Dia memberikan insight, bahkan dia memberitahu apa yang dialami oleh bangsa mereka. Ketika kami mendengar bagaimana Allahmu membuka laut Teberau, membelah sungai Yordan, menghancurkan musuh-musuhmu yang jauh lebih besar. Bahkan itu ada Sihon dan Og, raksasa-raksasa, raja-raja Amori. Itu kamu bantai semua. Maka semangat kami sudah hilang. Hati kami meleleh dan spirit kami, semangat kami sudah nggak ada. Ini kabar yang sangat baik. The power of the right association. Saya sudah katakan berulang-ulang, ada yang lebih berbahaya daripada virus COVID-19. Anda akan melihat luar biasa kesaksian dari Bapak Pendeta Roni. Bagaimana dia diselamatkan daripada terdampak virus corona yang sangat berat. Itu bukti bahwa kuasa Tuhan itu tetap ada. Dan saya percaya nanti dia akan menulis buku tentang the healing worship. Puji nama Tuhan. Yang saya mau sampaikan kepada Anda, dengan siapa Anda bergaul, Anda menjadi seperti itu. Karena kita tahu ada pepatah berkata burung terbang dengan yang sama bulunya. Kita bergaul dengan orang yang cocok dengan kita. Pastikan kau bergaul dengan orang-orang benar. Kita melihat bagaimana Rahab merubah seluruh hidupnya. Bahkan dia tercatat di dalam silsilah daripada Yesus Kristus, daripada King David. Karena salah satu pengintai yang dia selamatkan itu dari catatan sejarah-sejarah itu adalah Salmon. Salah seorang pemimpin dari suku Yehuda yang dia terima dengan Irene, dengan shalom itu. Karena itu the power of the right association. Bergaullah dengan orang-orang benar. Jangan bergaul dengan pendusta, pembohong, dan juga orang-orang cabul. Rahab merubah nasibnya. God bless you, warga kerajaan. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai ayat yang ke-48. Nah, minggu yang lalu
kita juga berbicara dan mengambil ayatnya yang sama. Tetapi itu baru poin yang pertama. Sekarang kita akan masuk poin yang kedua. Tetapi bagi Anda yang baru bergabung dengan kita hari ini, saya akan bacakan ayatnya. Paling tidak ada gambaran yang saya akan review pada untuk yang minggu yang lalu, untuk paling tidak saudara bisa mengikuti khotbah pada hari ini. Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Perhatikan ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, kekasih Tuhan, ayat yang ke-48 ini kita tidak bisa tolak. Dan kita tidak bisa pilih-pilih, kita tidak bisa berkata, mana mungkin kita bisa sempurna seperti Bapa di sorga. Minggu yang lalu, sekilas saya review bahwa kita bisa sempurna seperti Bapa di sorga, karena ini adalah goal akhir kita. Ini adalah target kita untuk sampai ke sorga. Ya, target kita untuk tiba di rumah Bapa. Karena kita tidak mungkin bisa tiba atau sampai ke sorga tanpa sempurna sama seperti Bapa. Nah, minggu yang lalu bagaimana supaya kita bisa sempurna sama seperti Bapa di sorga? Apa patronnya? Apa contohnya? Supaya kita bisa hidup seperti yang Bapa kehendaki. Nah, ternyata melalui firman Tuhan di dalam, saya ulangi lagi, yaitu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Saya ulangi, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Kekasih Tuhan, kita tahu bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Dengan kata lain begini, Allah berfirman, segala sesuatu itu dijadikan melalui firman-Nya Allah, melalui perkataannya Allah. Segala sesuatu tidak mungkin terjadi tanpa Allah berfirman. Tanpa Allah mencipta dengan perkataannya, dengan firman-Nya. Nah, kemudian firman-Nya inilah yang menjadi manusia dan tinggal di dalam tubuh yang namanya Yesus. Dan Bapak, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Allah jadi manusia tidak heran. Kita tidak heran Allah kok bisa jadi manusia. Tetapi yang keterlaluan, yang heran itu adalah kalau manusia mau jadi Allah. Itu yang kebangetan. Jadi kalau Allah jadi manusia tidak sulit kok bagi dia. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Jadi dengan kata lain, kita melihat Yesus berarti kita melihat Bapa. Dan berarti
Matius pasal 5 ayat yang ke-48 tadi yang dikatakan bahwa kamu harus sempurna. Ya. Ayat 48, kamu harus sempurna. Harus sempurna, mau tidak mau harus sempurna. Sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Jadi kekasih Tuhan, bagaimana kita bisa melangkah untuk supaya sempurna? Ya hidup seperti Yesus hidup di dunia ini. Yaitu di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Saya review kembali sedikit. Di mana dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Yaitu ia ada di dalam dia. D-nya huruf besar yaitu di dalam Yesus. Ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah ini contoh, ini pola. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku sudah meninggalkan teladan bagi kamu untuk kamu melakukannya. Jadi sebenarnya kita bisa belajar dari Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang datang dari yang menjadi daging. Dia berkata-kata, ya sudah ikuti aja apa yang dia katakan karena dia firman Allah sendiri. Firman Tuhan berkata, dia difitnah, dia tidak membalas dengan fitnah. Dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Bahkan kelebihannya yang sampai dikatakan harus sempurna seperti Bapa yang ada sempurna. Alkitab katakan Allah itu kasih. Tapi kasih bukan Allah. Artinya saudara dikasih Tuhan, di dalam Allah ada kasih. Nah minggu yang lalu saya berbicara bahwa yang pertama adalah bahwa di dalam kasih ada belas kasihan. Itu yang pertama. Tetapi yang saya mau sampaikan juga di sini adalah ada 4 jenis kasih. Sebelum saya teruskan, ada 4 jenis kasih. Tetapi biasanya di dalam perjanjian baru biasa dipakai hanya 2 saja. Umumnya. Yang pertama adalah agape atau agapau. Kasih yang tertinggi dan nilainya ini karena di dalamnya ada kasih ilahi. Dan kasih ini hanya dimiliki oleh orang yang sudah menerima kasih sejati di dalam Kristus. Boleh dikatakan hanya orang yang sudah menerima kasih agape dalam dirinya lah yang dapat mengimpartasikan kasih sejati ini kepada sesamanya. Kasih agape akan membuat segala sesuatu indah dan murni. Dan kasih agape ini tidak ada unsur-unsur politiknya, ya, tidak ada. Ya kasih dia mengasihi apa adanya, tidak ada tuntutannya dan tidak ada maksud-maksud tertentu. Kasih dan kasih ini sebenarnya hanya dimiliki oleh Bapa. Kasih Allah, kasih ilahi yang tidak menuntut, mengasihi, menerima apa adanya. Jadi orang yang sudah menerima kasih Kristus pasti dia dapat melakukan dan melakukan seperti yang juga Tuhan lakukan. Kasih tanpa menuntut, kasih tidak menuntut imbalan, kasih tidak menuntut bayaran, kasih dengan tulus karena ada kasih ilahi di dalamnya. Yang kedua adalah philia atau phileo. Ini adalah kasih persaudaraan yang di dalamnya ada kasih kesetiakawanan. Itu misalnya salah satu contoh di dalam Ibrani pasal 13 ayat 1. Nah, kasih yang mendasari hubungan teman ini juga sifatnya tidak stabil. Ya, tidak stabil buktinya bisa dapat terjadi permusuhan antar teman dekat sekalipun memiliki kasih teman dekat tapi bisa berselisih. Itu ada kasih phileo, ya istilahnya tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi, katanya seperti itu. Yang ketiga adalah kasih storge, tulisnya storge, yaitu kasih karena ikatan darah. Misalnya antara ibu dengan anak, antara anak dengan ayah dan ikatan darah lainnya, ikatan kasih yang mirip dengan philia atau phileo. Nah yang terakhir ini adalah yang jarang dipakai adalah kasih eros. Sebenarnya dalam bahasa Yunani-nya atau tulisan Yunani-nya adalah eran. Ya, dalam kata bendanya adalah eran. Tetapi entah bagaimana ditulis eros. Nah ini adalah kasih birahi ya yang sangat tidak stabil dan mudah berubah tergantung suasana hati. Biasanya kasih ini adalah kasih lawan jenis, ya ketertarikan yang di dalamnya ada unsur birahi.
Nah saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian baru yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani, hanya dua kasih ini yang sering dipakai. Yaitu kasih agape, kasih ilahi, dan juga kasih philia atau filio. Kasih yang ada ikatan darahnya. Nah kita sudah berbicara minggu yang lalu, yaitu bahwa di dalam kasih ada belas kasihan. Yaitu saya tidak dapat bayangkan kalau Bapa itu tidak memiliki kasih, tidak memiliki belas kasihan. Tidak mungkin dia akan kirimkan Yesus Kristus untuk menggantikan hukumanmu dan hukumanku, saudara. Maka setiap kitalah yang akan membayar, setiap kitalah yang akan bertanggung jawab atas dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dan kita tidak bisa menebus dosa-dosa kita sendiri. Dengan apapun, dengan usaha segala kekuatan kita tidak mungkin kita dapat membayar utang dosa itu. Nah, oleh kemurahan Tuhan, Bapa di sorga mengutus firman-Nya yang juga disebut sebagai putra atau anak Allah. Bukan Allah beranak. Yang beranak atau yang melahirkan itu adalah Maria. Ya, yang melahirkan adalah Maria. Allah tidak beranak. Tetapi firman yang menjadi manusia, yang dilahirkan, di mana Allah meminjam rahim seorang perempuan, seorang perawan yang bernama Maria. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka melalui firman yang menjadi manusia inilah yang menggantikan hukuman saudara dan saya. Kalau tidak saudaraku, saudara dan sayalah yang ada di salib itu. Kitalah yang mengalami siksaan, penderitaan, bahkan sampai binasa kekal selama-lamanya. Itu sebabnya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Nah, seterusnya di dalam kasih, kalau yang pertama minggu yang lalu kita berbicara di dalam kasih ada belas kasihan. Belas kasihan kepada orang berdosa, belas kasihan kepada orang yang kekurangan, belas kasihan kepada orang yang tidak memiliki pengharapan. Dan yang kedua adalah di dalam kasih itu tidak ada kebencian. Kalau saudara berkata bahwa saudara percaya kepada Yesus, tetapi masih memiliki hati yang benci, dendam, marah, tidak bisa mengampuni, berarti saudara itu patut dipertanyakan. Apakah saudara sudah menerima kasih Kristus? Apakah saudara sudah ada di dalam Yesus? Karena Alkitab mencatat, barang siapa ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang lama? Kepahitan, kebencian, kemarahan. Ya, itu yang manusia lama kita. Tapi begitu kita ada di dalam Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita pun melepaskan pengampunan. Seperti Dia melupakan kesalahan kita. Seperti Dia tidak mengingat-ingat lagi masa lalu kita. Seperti Dia tidak mengingat-ingat lagi kejahatan kita. Harusnya kita juga seperti itu dengan sesama kita. Satu kali Tuhan Yesus memberikan satu contoh. Ada orang yang berhutang 10.000 talenta. Dibawa ke pengadilan. Pada waktu dihadapkan dengan hakim. Orang itu berkata, aku tidak bisa bayar. Ya, jadi memang sekalipun seluruh hartanya dia miliki, dia tidak bisa bayar. Nah, hakim ini bermurah hati. Dia berkata, sudahlah, kamu tidak bisa bayar, oke sudah. Nah tetapi masalahnya begitu orang ini dilepaskan, dibebaskan dari utang-utangnya, kemudian keluar dari ruang persidangan, dia ketemu saudaranya yang berhutang 100 talenta. 100 dinar. Itu jauh sekali, mungkin hitungannya triliun dengan jutaan. Langsung pada waktu ketemu dia pegang leher saudaranya, itu baju leher saudaranya. Kamu bayar enggak utang? Cuma 100 talenta. Sedangkan dia utang 10.000 talenta, tidak bisa bayar. Sekalipun hartanya apapun yang ada padanya, tidak mungkin bayar. Dan dia mendapatkan belas kasihan dari sang raja, dari hakim. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu orang lihat orang yang sudah diampuni, sudah dibebaskan utangnya 10.000 talenta ini. Tapi begitu ketemu saudaranya yang hanya utang 100 dinar. Dia pegang leher baju dan minta diganti, minta dibayar. Dilapor kepada raja. Pada waktu dilapor dan raja menerima pengaduan seperti ini. Raja berkata, panggil orang itu. Masukkan kembali ke penjara. Biar dia berhadapan dengan Algojo.
Saudara tahu? Algojo bisa berbicara tentang sakit penyakit, bisa berbicara tentang kanker, bisa berbicara tentang penderitaan. Masuk ke dalam penjara, artinya tidak terlepas. Berada di ruangan yang terkurung, seperti tidak memiliki harapan, seperti tidak memiliki masa depan, seperti tidak ada kebebasan. Makanya orang yang menyimpan sakit hati, orang yang menyimpan kebencian, orang yang menyimpan dendam, dengar baik-baik kekasih Tuhan, biasanya selalu mengidap penyakit kanker. Karena apa? Dendam, sakit hati, kebencian itu berubah menjadi daging. Ayo lepaskan pengampunan seperti Tuhan sudah mengampuni engkau dan saya. Kita tidak bisa menebus dosa kita sekalipun tubuh ini dibakar. Tidak bisa, tidak cukup. Nah, kita diampuni hanya karena anugerah. Nah, oleh sebab itu kalau saudara tidak mau mengampuni, saya bacakan ayatnya. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini yang ngomong Tuhan Yesus loh. Nah, bagaimana kita bisa bisa masuk sorga? Bagaimana kita bisa sempurna sama seperti Bapa yang adalah sempurna? Bapa mengampuni, Bapa penuh dengan kasih, mengampuni saudara dan saya. Dan dia lupakan masa lalu kita. Sehitam kain kesumba atau sehitam kirmisi, dia sucikan seperti bulu domba. Dan kalau kita dengan dosa kita yang sudah diampuni oleh Tuhan, kenapa kita tidak bisa mengampuni orang lain? Dengar kekasih Tuhan. Ini sering saya pakai di dalam ilustrasi di khotbah di hari Minggu di gereja. Untuk 1 jiwa orang gila di Gadara, Tuhan tukar dengan 2.000 ekor babi. Hitung aja 2.000 ekor babi. Berapa harga babi 1 kilo? Berapa berat babi yang dipotong? Harga babi 1 ekor, misalnya aja 7 juta yang sudah siap dipotong. Kali 2.000, 14 miliar harga nilainya jiwa orang gila. Tuhan tidak sayang. Tetapi untuk menyelamatkan jiwa seisi dunia, bukan babi yang dia korbankan. Bukan darah domba yang dia korbankan. Tetapi nyawanya sendiri. Nyawanya sendiri. Karena dia mengasihi engkau. Dia mengasihi saya. Nah, siapa sih kita? Tuhan aja mau mengampuni. Tuhan aja mau melupakan. Tuhan aja mau membebaskan kita dari belenggu dosa. Masa kita tidak bisa mengampuni sesama kita? Kalau engkau masih menyimpan kepahitan, engkau masih menyimpan kebencian, dengar baik-baik. Hidupmu tidak akan damai, hidupmu tidak akan tenang. Bahkan di dunia menderita, mati masuk neraka. Karena firman Tuhan berkata, kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bisa masuk surga, saudara? Pasti tidak mungkin. Oleh sebab itu mumpung Anda masih hidup, kalau Anda yang menyaksikan tayangan ini, kalau Anda menyaksikan ibadah online ini, kalau saudara masih bernafas, mumpung masih hidup, karena tidak tahu besok saudara masih hidup enggak. Kalau Anda masih menyimpan kepahitan, menyimpan kebencian, kalau orang itu masih ada, telepon dia, bereskan. Karena kita tidak tahu saudaraku besok masih hidup enggak. Apalagi di saat-saat seperti ini virus corona, ya. Tapi jangan sampai kita tinggalkan dunia ini dengan menyimpan kebencian, dengan menyimpan kepahitan. Hati-hati saudara, dan lepaskan cepat. Kalau orang itu masih bisa dihubungi, telepon dia, minta maaf, berdamai. Tidak ada gunanya menyimpan sampah, itu sampah saudaraku. Sampah. Saya baca di dalam 1 Korintus pasal 13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal 13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan berkata,
Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, segala karunia roh yang Anda dapatkan, kalau tidak melepaskan pengampunan, atau dengan kata lain Anda masih menyimpan kebencian, kepahitan, tidak bisa mengampuni orang lain. Dengar baik-baik saya sampaikan. Walaupun Anda memiliki karunia-karunia Roh Kudus, tetapi semuanya sia-sia, tidak ada gunanya. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata begini, pada hari-hari terakhir nanti orang akan datang kepadaku dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan-setan demi namamu, dan mengadakan tanda-tanda mujizat demi namamu. Apa yang Tuhan katakan? Enyahlah dari hadapanku kamu semua pembuat kejahatan. Lihat, kamu pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Lu sudah bernubuat lo, sudah melakukan mujizat, sudah mengusir setan-setan, tetapi tragis, Tuhan tidak pernah mengenal engkau. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita jangan bangga dulu kalau kita sudah bernubuat. Jangan bangga dulu kalau kita sudah bisa berbahasa roh. Jangan bangga dulu kalau kita sudah bisa melakukan tanda-tanda ajaib. Miliki kasih yang daripada Bapa. Kasih ukurnya bukan duit. Bukan. Jangan sampai kita juga dimanfaatkan. Katanya kasih. Ya, katanya kasih. Ya kalau utang bayar. Jangan sampai kadang-kadang kalau pada waktu kita tagih, kemudian katanya kasih, mana kasihnya kok nagihnya keras-kerasan. Beda dong utang dengan minta, beda. Kalau utang ya harus bayar. Ya, ini penting sekali. Nah, jadi oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada gunanya karunia sekalipun yang kita dapatkan, karunia-karunia Roh Kudus, kalau kita masih menyimpan kepahitan dan kebencian. Seringkali orang berpikir, itu biasa, enggak masalah. Dengar baik-baik. Kalau saudara menyimpan kebencian, kepahitan kepada seseorang, itu sebagai pembunuh loh. Ya, saya bacakan di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua. 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11 yang berbunyi. 1 Korintus pasal 2. Ayat 9 sampai 11. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Perhatikan ayat yang ke-10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Lihat saudara, ayat 11. Barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Dan orang yang hidup dalam kegelapan ini, lihat saudaraku, ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Mungkin orang yang memiliki sakit hati, kebencian ini ke gereja, ya rajin ke gereja, tetapi buta, tidak melihat kebenaran, hanya rutinitas. Itu sebabnya kekristenannya pun hanya jatuh bangun, tidak ada sesuatu yang membuat gairah untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengasihi Tuhan.
Mari saudara dikasih Tuhan, jangan sampai menyimpan kepahitan, kebencian kepada seseorang. Siapapun juga, terhadap orang tua, terhadap mertua, terhadap mantu, terhadap teman sepelayanan, bersihkan hatimu. Bersihkan. Kalau engkau masih menyimpan kepahitan, kebencian, saya mau kasih tahu, sorga hanyalah impian. Belum lagi Anda hidup di dunia penuh dengan penderitaan, menyimpan kepahitan, menyimpan kebencian, menyimpan kemarahan, dendam. Yang datang dan menghampiri Anda adalah sakit penyakit. Rugi saudaraku, hidup di dunia menderita, mati masuk neraka lagi rugi. Satu ayat di dalam 1 Yohanes pasal 3. Ayat yang ke-15. 1 Yohanes pasal 3, ayat yang ke-15. 1 Yohanes pasal 3, ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Membunuh seseorang bukan hanya pakai pistol, bukan hanya pakai senjata tajam, bukan hanya pakai samurai, bukan hanya pakai benda-benda tajam. Tapi engkau membenci seseorang, pada waktu Anda membenci seseorang, Alkitab katakan Anda adalah seorang pembunuh manusia. Dan pembunuh tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mari selagi ada kesempatan yang Tuhan beri, berdamai. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup di dunia ini. Besok masih hidup, kita tidak tahu juga. Jangankan besok, 1 menit aja ke depan kita tidak tahu masih hidup enggak. Apalagi di saat-saat pandemi seperti ini. Apalagi saat-saat seperti COVID-19. Ayo benahi hidup kita. Ayo kita berdoa, ayo serahkan hidup kita kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Kalau Anda tidak masih menyimpan kepahitan dan Anda tidak kuat untuk membereskannya, minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, aku disakiti, aku dibuat luka hatiku, Tuhan berat, aku tidak bisa mengampuni. Minta kepada Tuhan. Tuhan aja bisa mengampuni kita. Minta, Tuhan kuatkan aku, mampukan aku untuk melepaskan pengampunan terhadap orang yang menyakiti hatiku. Terhadap orang yang membuat aku terluka. Kasih, kalau kita memiliki kasih Kristus. Yang pertama ada berbelas kasihan. Yang kedua, kasih itu tidak menyimpan dendam. Ya, tidak menyimpan kepahitan. Tidak menyimpan kebencian. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita naikkan dulu satu pujian. Puji Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan naikkan satu pujian bagi Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita naikkan kembali pujian ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti
memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Engkau memberkati roti dan anggur yang ada di depan kami Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu atasnya, sehingga pada waktu kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami menikmati segala kebaikan Tuhan. Iman kami dibangkitkan dan kami semakin intim dengan Tuhan. Melalui berkat perjamuan kudus ini yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru, dan yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan, sudah disembuhkan, sudah disembuhkan. Bapa terima kasih. Kami siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kembali saya bacakan firman Tuhan. Supaya kita tidak salah dalam mengikuti perjamuan kudus. Sekali lagi saya katakan, melalui perjamuan kudus, kalau saudara percaya, saudara akan alami mujizat. Dan ini banyak yang terjadi saudara. Bukan karena mistik. Bukan karena mistik, tapi karena iman percaya kita. Saya tidak tahu sakit saudara, saya tidak tahu masalah saudara, tapi satu hal yang saya tahu, 1 Petrus pasal 2 yang ke-24. Oleh bilur-bilurnya, bilur-bilur Tuhan Yesus, kamu telah sembuh. Bukan akan sembuh, bukan mudah-mudahan sembuh, telah sembuh. Ayo bangkitkan iman saudara. Saya bacakan dalam 1 Korintus 11 dari ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Amin. Siapkan hati kita. Mari, angkat roti yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Roti yang melambangkan tubuh Kristus. Tubuh yang terpecah-pecah. Darah bercampur dengan air keluar dari tubuh itu karena cambukan, siksaan, penderitaan yang dialaminya. Bukan karena kesalahannya, bukan karena dosa dan pelanggarannya, tapi karena dosa dan pelanggaran kitalah yang ditanggungnya. Bahkan dia rela mati tergantung di atas kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa. Dia berkata, sudah genap, sudah selesai. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya. Maka saudara dan saya, kita akan mendapat bagian dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Bukankah roti yang melambangkan tubuh Kristus ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Haleluya. Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Angkat cawan pengucapan syukur. Dengan tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita. Taruh tangan kiri saudara di depan dada saudara. Firman Tuhan berkata, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal. Dia berfirman, marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak ada seorang pun, tidak ada bahan pencuci di dunia ini yang dapat menyucikan, membersihkan dosamu dan dosaku, kecuali darah Yesus Kristus Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali naikkan pujian tadi. Haleluya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Kami sudah memuji-muji Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahkan juga dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Bahkan yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saat ini juga kami tetap bawa dalam doa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan kiranya Engkau berkemurahan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Biar kiranya Indonesia disembuhkan dari segala virus corona, wabah virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perekonomiannya juga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Pak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Biar Tuhan berikan hikmat kepada beliau berdua. Untuk mengambil sikap, tindakan, keputusan yang diambil seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Karena kami percaya bahwa pemerintah adalah wakil Allah di muka bumi ini. Dan tidak ada pemerintah yang tidak dipilih oleh Allah. Itu sebabnya ya Tuhan, kami serahkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Bersama dengan keluarga masing-masing. Biar Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dan perlindungan-Mu ada atas mereka ya Tuhan. Demikian juga dengan Kabinet Kerja yang mendampingi Pak Jokowi. Yang mendampingi Presiden dan Wakil Presiden juga Tuhan memberkati. Bekerja dengan segenap hati. Bekerja dengan serius untuk mendukung terjadinya pemulihan atas Indonesia. Nama-Mu dipermuliakan. Sekali lagi juga kami berdoa untuk Kalimantan. Tuhan Engkau juga memulihkan. Engkau juga menyembuhkan dari segala virus. Daripada segala wabah virus corona. Memulihkan perekonomiannya. Khususnya Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Disembuhkan dari wabah virus corona. Dipulihkan ekonominya. Demi nama Yesus Kristus. Secara khusus kami berdoa untuk kota kami Banjarmasin. Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Timur.
Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biar kiranya kota ini juga disembuhkan dari segala wabah virus corona. Dan perekonomian juga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masyarakatnya, penduduknya diberkati oleh Tuhan. Perekonomiannya juga dipulihkan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Pemerintah daerah juga Engkau memberkati Bapak. Dari gubernur sampai wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, RT, semua diberkati oleh Tuhan, diberikan hikmat dan tuntunan Tuhan. Bapak hamba serahkan jemaat-Mu baik di Banjarmasin, di Banjarbaru, Kota Baru, demikian juga Kuala Kapuas, Palangkaraya, Kuala Kurun. Sampit juga biar ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jemaatnya semua dipelihara oleh Tuhan. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat dan dicukupkan segala keperluannya sehari-hari. Tidak ada yang kekurangan karena jemaat-Mu mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya kami akhiri ibadah kami hari ini. Dan sebelumnya biarlah kiranya Kau memberkati setiap kami ya Tuhan. Dengan berkat-berkat yang terbaik dari tempat yang maha tinggi. Tuhan curahkan, Tuhan limpahkan atas setiap kami. Sehingga dan saat ini kami siap untuk menerima berkat Allah dari tempat yang maha tinggi. Dengan mengangkat kedua tangan kami arahkan hati kami kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Saat ini kami siap untuk diberkati dan menerima berkat Allah dari tempat yang maha tinggi. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita sudah selesai. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Serta persekutuan di dalam rohnya yang kudus. Yang senantiasa memimpin, menyertai, memelihara, melindungi dan memberkati saudara. Usaha pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Hidup rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan. Kesehatan saudara diberkati oleh Tuhan. Pelayanan saudara diberkati oleh Tuhan. Para suami diberkati oleh Tuhan. Para istri diberkati oleh Tuhan. Anak-anak juga diberkati oleh Tuhan. Demikian juga orang tua diberkati oleh Tuhan. Bahkan keturunan orang benar diberkati oleh Tuhan. Dan anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta sedekah. Apapun yang saudara kerjakan melalui kedua tangan saudara. Karena saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mencintai pekerjaan Tuhan dengan tulus hati. Dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber kehidupan saudara. Maka segala perkara dibuatnya berhasil. Yang percaya dan diberkati Tuhan. Percaya bahwa pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah terlambat. Bersama-sama dengan saya berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Berkuasa, namamu termulia, termegah, namamu yang terbesar. Tercipta untuk tebus dosa kita dan berikan kemenangan selamanya. Kasih-Mu, pengorbananmu menyelamatkan hidupku. Hanya namamu Yesus Tuhan.
Yesuslah